Biar makin semangat, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamun ala sayyidina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat serta hidayahnya lah kita dapat bertemu, bersilaturahmi, bertatap muka pada kelas sore hari ini dalam keadaan sehat, dan juga sholawat serta salam semoga tetap tercurah rahmatnya kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, yang mana beliau adalah Nabi yang membawa syafaat, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaat pula di yaumul akhir. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, selamat sore dan juga selamat bergabung kepada ibu-ibu semua yang sudah hadir pada sore hari ini. Alhamdulillah di sini sudah ada beberapa yang sudah bergabung. Ada Ibu Enti, ada Ibu Mulyani, Ibu Nur Hikmah, Ibu Nur Sapitri, dan juga Ibu Rosma, serta Ibu Wulan ya. Gimana nih kabarnya Ibu? Kabarnya sore hari ini sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Kebetulan untuk peserta pada hari ini menginjak modul A ya, modul baru, awal baru untuk kita belajar tahsin bersama Sobat Ngaji. Insya Allah untuk materinya sendiri akan dibahas oleh Ustadz Asep Rodi pada sore hari ini, dan beliau sudah bergabung. Mari kita sapa terlebih. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Ustadz ya. Untuk kabarnya pada sore hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana Teh? Suaranya jelas tidak? Suaranya jelas ya. Alhamdulillah jelas Ustadz. Iya, alhamdulillah. Baik, mungkin karena sinyal ya, mungkin. Kalau dari ibu-ibu semua gimana? Suara Ustadz terdengar dengan jelas gak nih ibu-ibu semua? Alhamdulillah jelas. Jelas ya Bu ya. Oke, baik. Nanti kita bantu untuk jaringannya. Baik ibu-ibu semua, sebelum kita mulai, di sini apakah sudah ada yang ngeprint modulnya? Modul A-nya ibu-ibu? Ada yang sudah, ada yang belum mungkin ya. Tapi tidak apa-apa. Insya Allah. Belum. Oh belum, iya nggak apa-apa Bu ya. Nanti kita akan bahas, nanti di layar ada modul materinya yang akan disampaikan. Dan insya Allah bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan materi yang disampaikan dapat kita terima dengan baik dan tidak ada kendala. Dan agar diberikan kelancaran, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk waktu dan tempat silakan kepada Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Mohon maaf ibu-ibu semua tadi terkendala jaringan, dan waktu dan tempat silakan kepada Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Iya, terima kasih Teh Syifa.
Tes. Gimana? Suaranya udah jelas belum? Ada Ustaz. Jelas Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Puji dan syukur marilah kita panjatkan ke zat Allah yang Maha Ghafur, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita bermacam-macam nikmat, yang mana nikmat ini tidak akan pernah terukur. Salah satunya nikmat yang luar biasa, nikmat yang agung, nikmat yang tidak akan ternilai harganya, yakni nikmat iman wal Islam serta nikmat sehat wal afiat. Karena dengan nikmat inilah kita bisa mengerjakan berbagai ibadah yang mudah-mudahan ibadah yang kita kerjakan diterima dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Sebelum pembelajaran kita dimulai, alangkah baiknya kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Asep Rudi. Saya berasal dari Bandung ya. Salam silaturahmi ibu-ibu. Nah, saya absen. Yang pertama, Ibu Mardawati Rusdi hadir tidak? Belum hadir Pak Ustaz. Belum hadir. Kemudian, Ibu Nur Safitri hadir? Belum ya? Ya, ada Ibu Nur Ada, Safitri hadir? Oke, Ibu Nur Safitri boleh di-on-kan untuk Mikrofonnya dibuka aja deh. Oh, iya. Hadir Ustaz. Hadir. Ibu dari mana? Dari Magelang Ustaz. Masya Allah, siap. Berikutnya, Ibu Enti Rayati hadir? Ibu Enti Rayati? Halo Bu. Halo, ada Ya. hadir Ibu dari mana Bu asalnya? dari Bojong Soang. Oh, Bandung ya. Bandung? Ya, Alhamdulillah. Kemudian Ibu Rosmayanti. Hadir Ustaz. Ibu dari mana Bu? Dari Cianjur. Cianjur. Berikutnya Ibu Andi Nurhidayah. Ibu Andi Nurhidayah ada hadir? belum bergabung Ustaz. Ya. Kemudian Ibu Umi Mulyani. Ibu Umi. Hadir Ustaz. Ibu dari mana Bu? Dari Bogor Ustaz. Dari Bogor ya. Ya. Kemudian Ibu Nur Hikmah. Ibu Nur Hikmah dari mana? Hadir Ustadz dari Papua. Masya Allah. Hmm. Berikutnya Ibu Wulan. Hadir Ustadz, Ibu dari mana Bu? saya dari Tangerang Selatan Ustadz. Oh, Tangerang. Salam kenal Ustadz. Iya, salam kenal juga Bu. Berikutnya Ibu Andi Kamaria. Ibu Andi Kamaria. Kayaknya belum ada ya? Iya Ustaz, belum ada. Oke, siap.
Ibu-ibu salam kenal ya. Mudah-mudahan pembelajarannya istiqomah ya. Amin. Allah permudah dan mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan ya. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, saya izin screen dulu. Nah, insya Allah Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tahsin 1 modul A gitu ya. Tahsin 1 modul A. Solusi lancar membaca mad 2 harokat. Mudah dan praktis untuk pemula. Jadi pembahasan tahsin 1 modul A ini tentang panjang 2 harokat ya. Harus diingat-ingat Bu. Jadi pertemuan pertama kita di modul A itu membahas tentang panjang 2 harokat. Kalau modulnya udah pada punya belum? Sudah Ustaz. Alhamdulillah ya. Sudah Ustaz. Berarti sekarang mas saya tinggal murojaah doang ya. Nah, ini ada sebuah hadis yang harus menjadi motivasi bagi kita, yang mana bunyinya khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sedang mempelajari bacaan Al-Qur'an ya. Dan kita termasuk sebaik-baiknya orang. Dan niatkan di dalam hati kita bahwa ketika kita belajar semata-mata hanya mengharap ridhonya Allah ya. Semata-mata hanya mengharap ridhonya Allah. Karena di dalam sebuah keterangan ada yang menerangkan banyak pekerjaan dunia menjadi pekerjaan akhirat karena niatnya yang baik. Kemudian banyak pekerjaan akhirat tetapi menjadi pekerjaan dunia yang mana itu sia-sia karena niatnya yang buruk ya, niatnya yang jelek. Seperti kita belajar Al-Qur'an itu merupakan pekerjaan yang baik, merupakan amal soleh, merupakan pekerjaan akhirat, tetapi harus dibarengi dengan niat yang baik ya. Karena walaupun belajar Al-Qur'an itu merupakan kebaikan, tetapi ketika niat yang salah, maka akan menjadi sia-sia. Gitu ya. Akan menjadi amalan yang sia-sia. Berarti fokus kita tentang belajar Al-Qur'an. Berikutnya, setiap ibadah yang kita kerjakan supaya diterima dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah yang kita kerjakan itu harus sesuai dengan ilmunya. Kenapa demikian? Karena ada sebuah keterangan menjelaskan wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu.
Barang siapa yang beramal tidak dibarengi dengan ilmunya, maka amalan tersebut akan ditolak dan tidak diterima. Begitu juga dengan Al-Quran. Al-Quran yang kita baca, supaya mendapatkan pahala dari Allah, maka harus sesuai dengan ilmunya. Kemudian timbul pertanyaan, ilmu yang berkaitan dengan tata cara membaca Al-Quran, itu ilmu apa, Bu? Tahsin. Ilmu tajwid. Ilmu tajwid atau tahsin? Ilmu tajwid. Ilmu tajwid. Di sini ada dua ya. Nah, jadi ilmu yang mempelajari tentang tata cara baca Al-Quran, ada yang dikatakan ilmu tajwid, ada yang dikatakan juga ilmu tahsin. Sebetulnya ilmu tajwid atau ilmu tahsin? Coba, Bu. Barangkali Yang pernah memperbaiki. dengar ilmu yang membahas tata cara baca Al-Quran itu apa? Tajwid. Ilmu tajwid. Ilmu tajwid. Dan Siapa yang menyebut ilmu tajwid? Saya. saya Oke, siap. Nah, kemudian apa bedanya tajwid dengan tahsin, Bu? tajwid itu perubahan, tahsin Tajwid itu perubahan, tahsin mengindahkan bacaan. mengindahkan bacaan. Tajwid perubahan, tahsin Untuk mengindahkan bacaan. Oke, coba kita lihat di sini ada nggak ya? Nah, ini nih. Nah, ini pengertian tajwid atau tahsin. Teori di layar kelihatan jelas Jelas, tidak Ustaz. tampilan layarnya? Nah, siap. Tajwid atau tahsin. Nah, kita beri arti ya. Kata tajwid berasal dari bahasa Arab, yaitu jawwada, yujawwidu, tajwidan. Jadi kata tajwid berasal dari bahasa Arab, yaitu jawwada, yujawwidu, tajwidan. Yang mempunyai arti indah, bagus, membaguskan. Nah, jadi tajwid berasal dari bahasa Arab, yaitu jawwada, yujawwidu, tajwidan, yang artinya indah, bagus, dan membaguskan. Kemudian kata tahsin itu berasal dari bahasa Arab juga, yakni hassana yuhassinu tahsinan. Hassana yuhassinu tahsinan. Yang mempunyai arti memperbaiki, Menghias. menghias, Membaguskan. membaguskan, kemudian memperindah, membuat lebih baik dari sebelumnya. Berarti tajwid dan tahsin sama atau beda? Sama, Ustaz. Penggunaannya sama. Ya. Tahsin lebih luas. Jadi tajwid dan tahsin secara bahasa sama ya. Jadi tajwid atau tahsin secara bahasa sama. Kita ambil satu pengertian, yakni membaguskan. Tajwid membaguskan, tahsin juga membaguskan. Itu pengertian secara bahasa ya. Pengertian secara bahasa. Tajwid atau tahsin sama-sama membaguskan. Nah, gitu ya. Berikutnya
Nah, secara istilah. Sedangkan tajwid atau tahsin menurut istilah berarti ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma'a i'qaihi haqqahu wa mustahaqqahu. Ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma'a i'qaihi haqqahu wa mustahaqqahu. Mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya, mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya. Makhraj itu adalah tempat keluar ya. Makhraj itu tempat keluar. Keluar huruf ya. Nah, mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya. Makhraj itu adalah tempat-tempat keluarnya huruf dengan memberikan hak dan mustahaknya. Nah, sekali lagi, tajwid atau tahsin menurut istilah mengeluarkan setiap huruf dan mustahaknya. Dari definisi ini dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup ilmu tajwid atau tahsin mencakup 3 hal ya. Yang pertama makhorijul huruf, hak huruf, mustahak huruf. Jadi ini ruang lingkup ilmu tajwid. Ruang lingkup tajwid itu tentang makhorijul huruf, hak huruf, dan mustahak huruf. Nah, ini sebagai muqaddimah ya. Jadi kita harus tahu dulu apa yang kita pelajari ya. Kemudian hukum mempelajari ilmu tajwid atau tahsin. Nah, coba barangkali pernah dengar, kemudian pernah baca-baca juga. Hukum mempelajari ilmu tajwid atau tahsin apa, Bu? Fardu ain, Ustaz. Fardu ain. Fardu ain. Ada lagi? Mengajarkannya fardu kifayah. Mengajarkannya fardu kifayah, belajarnya fardu ain gitu? Ya. Ya, oke. Ada lagi? Tidak? Tidak ada. Oke. Kita lihat jawabannya. Ah. Hukum mempelajari ilmu tajwid Hukum mempelajari ilmu tajwid. Para ulama tajwid membagi tajwid kepada 2 bagian. Yang pertama ada tajwid ilmi. Nah, ingat-ingat. Yang pertama tajwid ilmi. Hukum mempelajarinya fardu kifayah. Nah, jadi ketika kita mempelajari ilmu tajwid, berarti itu hukumnya fardu kifayah ya. Jadi belajar tajwid teh hukumnya fardu kifayah, Bu. Fardu kifayah apa artinya? Yo, kita diskusi saja ya. Soalnya ini ibu-ibu udah pintar semua kayaknya. Jika sudah ada yang melakukan, gugur Tuh, Saya jika Masya sudah Allah, kewajiban ya. yang lain. Oke. tidak dihukumi. Jadi fardu kifayah itu Ibu Wulan apa, Bu? Jika kalau tidak salah ya Ustadz, kalau jika ada yang Ya. sudah ada yang melakukan, berkewajiban yang
lainnya, pihak yang lain. Ya. Coba diulang Bu. Jika sudah ada yang melakukan, Mm-mm. gugur kewajiban pihak yang Oh iya lain. betul. Sip. Jadi fardu kifayah itu kewajiban semua umat muslim, tapi apabila ada yang mengerjakan salah satu maka yang lain gugur dosanya. Secara ringkasnya bahwa fardu kifayah itu bisa diwakilkan gitu ya. Jadi fardu kifayah itu bisa diwakilkan. Kemudian yang kedua, tajwid amali. Nah, tajwid amali ini adalah tajwid praktek. Berarti ketika kita baca Al-Quran, pakai tajwid itu masuknya kepada tajwid amali. Dan hukum mempelajarinya fardu ain, ya. Jadi baca Al-Quran pakai tajwid itu hukumnya fardu ain. Ibu Nur Syafitri. Nah, Ustaz, Fardu ain itu apa, Bu? wajib, Wajib. Wajib apa? yakni wajib dilaksanakan. Kalau ada yang mengerjakan, kita gugur gak dosanya? Kalau alam Ustaz, Oke, siap. Coba ada ibu siapa ya ini teh? Ibu Umi. Ibu Umi, Ibu Umi. Coba, Bu Umi. Arti Arti fardu fardu ain, Bu Umi, ain apa? ialah apabila kita mengamalkannya harus diterapkan ilmunya, yaitu ilmu tajwid. Apabila, coba diulang. Apabila kita mempelajari ilmu tersebut, kita wajib dan menerapkannya pun ketika kita membaca wajib. Wajib, ya. Wajib. Itu Ibu tahu dari mana? Tahu dari membaca. Membaca, Masya Allah. Oke, sip. Iya, ya. Jadi, fardu ain itu kewajiban masing-masing yang tidak bisa diwakilkan. Ketika ibu-ibu baca Al-Quran pakai tajwid, maka insya Allah akan mendapat pahala, Bu. Tapi sebaliknya, jika ibu-ibu membaca Al-Quran, kemudian tidak memakai tajwid, maka berdosa. Kecuali bagi yang sedang belajar. Begitu ya. Jadi ketika kita belajar, kemudian baca Al-Quran nanti salah terus. Nah, insya Allah, Allah juga akan memberikan pengampunan ya, karena kita sedang belajar. Tapi beda lagi, ketika kita tidak bisa membaca Al-Quran pakai tajwidnya, kemudian waktunya kosong, tapi tidak belajar. Gitu ya, maka dihukumi berdosa. Kenapa kita membaca Al-Quran itu harus memakai tajwid? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Muzammil ayat 4, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil, atau terjemah tartil perlahan-lahan. Nah, tapi yang dimaksud perlahan-lahan di sini bukan suaranya pelan-pelan ya, tapi sesuai dengan kaidah tajwidnya. Begitu. Berikutnya, nah, tadi ada istilah tartil ya. Jadi ketika kita baca Al-Quran itu harus tartil. Terjemah
Departemen Agama, tartil itu adalah perlahan-lahan. Tapi maksud perlahan-lahan di situ adalah membacanya sesuai dengan kaidah tajwidnya. Kemudian makna tartil. Nah, dari Ummul Mukminin Hafsah radhiyallahu anha pernah menyifati qiraah Nabi, beliau membaca sebuah surat dan mentartilkannya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian dalam satu riwayat, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah ditanya mengenai makna tartil. Beliau menjawab, huwa tajwidul hurufi wa ma'rifatul wukufi. Tartil adalah mentajwidkan huruf dan mengetahui tempat berhentinya. Nah, gitu ya. Itu makna tartil menurut Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian tujuan kita mempelajari ilmu tajwid. Tujuan dari ilmu tajwid atau tahsin adalah untuk menjaga lidah dari kesalahan membaca Al-Quran yang meliputi al-lahnul jali dan al-lahnul khafi. Al-lahnul jali dan al-lahnul khafi. Jadi ketika kita membaca Al-Quran tidak akan lepas, bukan tidak akan lepas ya. Ketika kita membaca Al-Quran ada dua kesalahan. Kesalahannya itu al-lahnul jali, kemudian al-lahnul khafi. Jadi kesalahan dalam membaca Al-Quran ada dua. Al-lahnul jali, kesalahan yang jelas. Nah ini jelas ya. Bisa merubah makna. Kemudian al-lahnul khafi, kesalahan yang samar yang tidak merubah makna. Kemudian di antara kesalahan umum yang sering terjadi saat membaca Al-Quran, ada 4 kesalahan yang sering terjadi. Yang pertama, terlalu panjang membaca mad 2 harokat. Kemudian kesalahan dalam membaca tanda alis. Ketiga, kesalahan membaca huruf sukun. Keempat, tergesa-gesa dalam membaca gunnah. Nah, ini kesalahan umum ya yang sering terjadi. Nah, ini contoh kesalahan-kesalahan yang umum ya. Yang pertama, terlalu panjang mad 2 harokat. Terlalu panjang. Nah, ini yang dibuletin itu tanda panjang 2 harokat. Contoh misal, Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu terlalu panjang bacaan 2 harokatnya. Harusnya Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, kesalahan dalam membaca tanda alis. Nah, kesalahan dalam membaca tanda alis. Tanda alis ini dibaca panjangnya 4 harokat. Malah dibaca 2 harokat. Idza jaa atau pendek. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, itu merupakan kesalahan. Seharusnya ja-nya dibaca panjang 4 harokat.
Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketiga, kesalahan membaca huruf sukun. Yang dibuletin di sini. Nah, ini lamnya jangan dipantulkan. Kemudian yang dunnya misalkan tidak dipantulkan. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Nah, itu merupakan kesalahan. Seharusnya Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Nah, itu ya. Kemudian yang keempat, tergesa-gesa dalam membaca gunnah. Nah, kalimat yang dibuletin itu merupakan contoh gunnah, contoh mendengung. Tapi prakteknya misalkan kita tergesa-gesa. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Nah, itu termasuk kesalahan. Seharusnya didengungkan dulu. Contoh, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Nah, seperti itu ya. Oke, sip. Nah, dasar-dasar tahsin qiraat Al-Quran untuk pemula. Yang pertama, mad, yakni panjang. Panjang itu ada 3 tingkatan, 2 harokat, 4 sampai 5 harokat, kemudian 6 harokat. Kemudian yang kedua, gunnah, idgham bi gunnah, ikhfa safawi, iqlab. Kemudian yang ketiga, qalqalah sugro, kubro, akbar. Dan pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan melatih dan mengetahui tanda mad 2 harokat. Pada kesempatan kali ini kita akan mengetahui tanda panjang 2 harokat. Oke. Jadi untuk sementara yang banyak bicaranya saya, nanti ke depan insya Allah yang banyak bicaranya ibu-ibu ya. Bu, pernah dengar mengenai mad asli? Pernah Iya, dengar Ustaz. belum? Pernah. Nah, Pernah. Apa tuh mad asli? Mad asli Natural. ada dia fathah Biasa. bertemu dengan alif, ya sukun, ya kasrah bertemu dengan ya sukun, waw bertemu dengan waw fathah sukun. bertemu dengan alif, kasroh Tabii. bertemu dengan ya sukun, Ya. dan Dengan ya Ustaz. waw bertemu dengan domah. Waw bertemu dengan domah bertemu dengan waw sukun. Iya, Masya Allah. Ibu-ibu udah pada pinter nih. Belum juga disampaikan ya. Udah pada tahu. Gimana tuh? Dilanjutkan jangan? Lanjut Ustaz. Lanjut Ustaz. Oke, siap. Mad asli atau kita kenal juga dengan mad tabi'i. Nah, di sini ada juga ya. Nah, ini mad tabi'i. Mad asli atau mad tabi'i. Berarti kalau ada istilah asli berarti asli ya. Original gitu ya. Nah, berarti mad asli itu adalah mad original gitu ya. Tidak ada sebab-sebab tertentu gitu ya. Berkata Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, "Ma la tawaqqufun lahu ala sabab wala bidunihil hurufu tujtalab." Mad tabi'i. Nah, jadi mad asli ini sering juga disebut dengan
tabi'i. Yang artinya mad yang tidak tergantung pada suatu sebab. Mad yang tidak tergantung pada suatu sebab dan tanpa adanya huruf tersebut tidak akan terjadi panjang. Nah, jadi mad asli atau nama lain dari mad asli itu adalah mad tabi'i, yakni mad atau panjang, bunyi panjang ya, yang tidak bergantung pada suatu sebab dan tanpa adanya huruf tersebut tidak akan terjadi panjang. Istilah tajwidnya itu mad. Jadi mad ini artinya panjang ya. Mad itu panjang. Kalau asli ya. Asli. Ori. Tidak ada campuran ya. Original. Ah, gitu. Oke, berikutnya. Nah, ini penjelasannya ya. Mad asli atau mad tabi'i. Mad asli atau mad tabi'i gitu ya. Jadi secara umum ini sama. Mad tabi'i dan mad asli itu sama ya. Secara umum. Kalau secara arti berbeda. Kalau asli itu huruf madnya asli gitu ya. Kalau tabi'i itu dikaitkan dengan tabiat. Nah, sekarang Jadwal lupa. secara umum ya. Ini secara bahasa. Arti mad asli atau mad tabi'i secara bahasa mempunyai arti alami, natural, atau biasa. Nah, ya. Jadi mad asli secara bahasa diartikan alami, natural, atau biasa. Kemudian dinamakan tabi'i karena seperti halnya orang yang memiliki tabiat yang benar, tidak akan menambah atau mengurangi kadar 2 harokat. Gitu ya. Pak, bukain, Pak. Jadi tabi'i itu adalah Stopnya. tabiat, gitu ya, kebiasaan yang baik. Seperti saya ini berbicara, ini termasuk tabi'i bukan, Bu? Iya. Halo, Ibu? Ya. Ketika saya berbicara kayak gini, ini termasuk tabi'i bukan? Iya, Iya, natural. Ustaz. Natural. Ya, Iya. natural. Natural. Soalnya kalau misalkan pembacaannya begini, mad asli atau Penyanyi Ustaz. mad gitu ya. Baik, Itu kan Ustaz. tidak termasuk tabiat ya. Ya. Ibu lagi apa? Nah, kan asa aneh ya kedengarannya gitu. Jadi mad asli atau disebut dengan mad tabi'i. Ya. Kenapa disebut tabi'i? Karena tabiat yang benar ya. Gitu. Tabiat yang benar itu tidak akan menambah atau mengurangi kadar 2 harokat. Begitu ya. Contoh seperti tadi membaca bismillah, pembacaan yang kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan langsung, itu salah tuh baca bismillahnya gitu. Lahnya kepanjangan, kemudian maknya juga kepanjangan. Nah, itu karena udah menjadi tabiat, udah menjadi kebiasaan gitu ya. Jadi ketika ada yang baca di luar
tabiat, di luar kebiasaan, maka kan termasuk kesalahan. Gitu ya. Kemudian kenapa kita bisa mengetahui bahwa itu salah? Ya tadi, karena yang pertama udah tahu, kemudian udah menjadi tabiat, udah menjadi kebiasaan. Gitu ya. Bahkan kan kita mah lebih mudah mengkoreksi kesalahan orang gitu ya, daripada kesalahan pribadi. Nah, begitu ya. Jadi ngoreksi orang lain mah mudah gitu ya. Tapi mengkoreksi diri sendiri itu perlu perjuangan ya. Nah, gitu Ibu. Jadi pertama itu kita akan membahas mengenai mad asli atau mad tabi'i. Nah, ya. Paham sampai sini? Insya Insyaallah. Allah. Coba. Ibu Bulan, Ya Ustadz, mad asli sama mad tabi'i sama atau beda? sama Ustadz. Sama. Apa tuh mad asli atau mad tabi'i itu? Alami, natural, biasa. Iya, ya betul ya. Oke, sip. Nah, ini penjelasan mengenai mad ya. Mad adalah memanjangkan suara dengan huruf-huruf mad, yaitu alif sebelumnya fathah, ya sebelumnya kasroh, dan wawu sebelumnya dhammah. Nah, gitu ya. Jadi mad 2 harokat itu tanda-tandanya ada berapa? Ada 3. Nah, jadi penyebab panjang itu ada 3 huruf. Penyebab panjang itu ada 3 huruf. Yang pertama alif setelah fathah. Alif setelah fathah. Ya, alif setelah fathah. Kemudian Setelah kasroh. ya setelah kasroh. Kemudian Waw setelah dhammah. wawu mati setelah dhammah. Nah, ini huruf ini disebut dengan huruf mad. Huruf ini adalah huruf untuk memanjangkan. Memanjangkan apa? Memanjangkan suara. Gitu ya. Nah, kemudian yang kita akan bahas tanda-tanda panjang 2 harokat yang berada di Quran Mushaf standar Indonesia, Bu. Jadi tanda-tanda tajwid yang akan kita bahas adalah tanda-tanda yang ada di Al-Quran Mushaf Indonesia. Gitu ya. Nah, di sini dijelaskan juga catatan, sedangkan di Mushaf Al-Quran Indonesia tanda mad 2 harokat pada umumnya berjumlah 7 tanda yang dibaca 2 harokat. Jadi Bu, semuanya tanda panjang 2 harokat itu yang ada pada Al-Quran Mushaf standar Indonesia ada 7. Ya. Ada 7. Yang baru kita tahu ada berapa? 3. Ada 3 apa aja? Fathah. Alif setelah setelah fathah. Ya. Kemudian iya mati setelah kasroh. Kemudian wawu mati setelah dhammah. Nah, gitu ya. Jadi ibu-ibu, kalau ditanya huruf mad
huruf mad apa? Huruf mad itu apa? Jadi huruf untuk memanjangkan ya. Jadi kalau ditanya huruf mad, maka cara menjawabnya ada 3. Alif, Hurufnya dulu, nah, alif, hurufnya dulu baru ya, wow. fathahnya. Ya. Jadi maksudnya tuh, Bu, huruf mad ada berapa? Ibu jawabnya 3. Apa aja? Pertama, alif setelah fathah. Kedua, Ya, ya mati setelah kasroh. Ketiga, waw mati setelah doma, gitu ya. Kalau jawabannya fathah dulu, kurang pas. Bu, huruf mad ada berapa? Ada 3. Coba sebutkan. Fathah bertemu alif, kasroh ketemu iya, doma ketemu waw. Kurang pas ya. Soalnya yang ditanya hurufnya, bukan harokat, fathah, kasroh, domahnya, tapi hurufnya, begitu ya. Nah ini ada 7 tanda, berarti yang kita ketahui baru 3. Berarti tinggal berapa lagi, Bu? 4. Tinggal 4. Apa aja tuh? Fathah berdiri, kasroh berdiri, domah terbalik, Iya. terus satu lagi apa ya? Lupa. Terus fathah berdiri, domah terbalik, kasroh berdiri. Ada lagi? Kasroh berdiri, Kasroh berdiri. satu. Udah. Kasroh berdiri Udah. nih. Iya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu lagi apa? Apa ya? Apa ya? Apa sih? Oke, sekarang kita hafalkan, Bu. Cara mudah menghafal tanda panjang 2 harokat nih. Ada rumusnya ya. 1 detik kita bisa hafal, Bu. 1 detik kita bisa menghafalkan 7 tanda panjang 2 harokat. Coba disimak. Ada rumusnya. Nah, rumusnya 3, 2, 2. Apa, Bu? 3, 2, 2. Tuh, udah hafal ya. 3, 2, 2. Itu adalah jumlah tanda panjang 2 harokat. Ibu Nur, rumus menghafal tanda panjang 2 harokat. 3, 2, 2. Ya. Ibu Enti. Ibu Enti, Ya, sebutkan rumus menghafal panjang 2 harokat. 3, 2, 2. Ibu Rosmayanti, rumus menghafal 2 harokat. 3, 2, 2. Oke. Ibu Umi. Halo Bu Umi, ada? Ada 3, 2, 2. Apa itu teh Bu? Rumus menghafal tanda panjang. Oke. Ibu Nur Hikmah, Ya. rumus menghafal tanda 2 harokat. 3, 2, 2. Ya. Ibu Wulan Damayanti, Ya Ustadz. rumus menghafal 2 harokat. 3, 2, 2. Iya, 3, 2, 2. Alhamdulillah ya. Ada yang belum kesebut? Ada Ustadz. Siapa? Baru gabung Ustadz. Gak apa-apa. Siapa Bu? Bu Mardawati Ustadz. Ibu Mardawati. Ibu Mar, orang mana Bu? Di mana Pak Ustadz? Ibu rumahnya dari mana? Oh, dari Lampung. Masya Allah, Lampung. Oke. Bu, rumus menghafal panjang 2 harokat Bu. Apa? 3, 2, 2 Ustadz. Oke. Mudah kan? Kalau Ibu Andi,
Ibu Andi udah ada belum? Udah bergabung belum? Iya, sudah ada Ustaz. Oke. Ibu Andi apa nih? Ibu Andi Nur Rumusnya Hidayah. 32, iya, Oke. Ibu Andi 322 orang mana? Ustaz. Bantaeng Ustaz, Sulawesi Selatan. Masya Allah. Oke. Bu Andi. Rumus menghafal panjang 2 harokat. 322 Ustaz. Oke, sip. Kalau Ibu Andi Kamaria udah bergabung belum ya? Belum Ustadz, belum bergabung. Belum. Oke, siap. Nah, gitu ya. Mudah ya. Itu baru pola pertama, Bu. Nah, cara menghafalnya ada 4 pola. 1, 2, 3, 4. Pola yang pertama kita hafalkan jumlahnya. 3, 2, 2. Nah, 3, 2, 2. Alhamdulillah udah hafal. Jumlah tanda panjang 2 harokat itu ada 7. Tanda ini adanya di Quran apa? Ibu Nur Hikmah. Ibu Nur Hikmah, jumlah 7 ini tanda 2 harokat adanya di mana? Kurang tahu Ustaz. Kurang tahu. Ibu Wulan, Ya Ustadz. kan tanda panjang 2 harokat itu barusan udah hafal ya, ada 7. Itu teh di Ya. mana ya adanya? Maksudnya ada di Al-Quran mana gitu Ustadz? Gitu. Al-Quran Rasam Usmani, Mushafnya? Mushaf Madinah. Indonesia. Bukan. Oh Indonesia. bukan. Ustaz Indonesia. Mushaf Indonesia. Indonesia. Ya. Jadi tanda-tanda ini, tanda-tanda yang 7 ini adanya di Al-Quran Mushaf Standar Indonesia. Itu apa deh? Soalnya, jadi pada hari ini kita harus mempersiapkannya adalah Mushaf Indonesia, ya. Indonesia. Ya, mangga Ibu Andi. Mushaf Indonesia. Gitu. Soalnya kalau Mushaf Madinah dari segi tanda itu beda lagi tandanya. Kalau dari segi hukum sama ya. Sekali lagi, tanda yang 7 ini adanya di Mushaf Indonesia. Mushaf Standar Indonesia. Indonesia. Ya, seperti ada nih di belakang saya banyak mushaf ya. Ini mushafnya Mushaf Indonesia. Begitu ya. Suaranya? Oh iya. Tes 1. Ada. Tes. Oke. Ada. Kemudian pola yang kedua, kita hafalkan clue-nya ya. Kita hafalkan clue-nya. Berarti 3 fathah. Nah, 3 fathah, 2 kasroh. Kemudian 2 lagi dhammah. Nah, fathah ada 3, kasroh ada 2, dhammah ada 2. Fathah, kasroh, dhammah. Fathah, kasroh, dhammah. Fathah, kasroh, dhammah ini apa sebutnya? Harokat. Harokat ya, betul. Nah, jadi yang pertama kita hafalkan jumlahnya 2, 3, 3. Kemudian kita hafalkan clue-nya 3 fathah, 2 kasroh, 2 lagi dhammah. Fathah, kasroh, dhammah gitu ya. Kalau ibu-ibu biasanya penyebutan selain fathah, kasroh, dhammah ada gak? Tidak ada Ustaz. Ada ada. Ustadz. Dulu Apa? saya belajarnya atas, bawah, depan. Nah, gitu ya. Berarti itu penyebutan yang berbeda.
Atas, bawah, depan. Kalau atas berarti fathah. Kalau bawah berarti kasroh. Kalau depan berarti dhammah. Gitu ya. Fathah, kasroh, dhammah. Gitu ya. Fathah, kasroh, dhammah. Jadi sekarang istilah yang paling umumnya adalah fathah, kasroh, dhammah. Itu biasanya sesuai dengan daerah ya. Kalau di Bandung dulu penyebutannya bukan fathah, bukan kasroh, bukan dhammah, tapi Jabar, JR, PS gitu ya. Kemudian di daerah apa? Di daerah Padang sama seperti tadi, baris di atas, baris di bawah, baris di depan gitu penyebutannya. Nah, kalau penyebutan yang paling umum itu adalah fathah, kasroh, dhammah. Fathah bunyinya A, kasroh bunyinya I, dhammah bunyinya U. Kalau dalam bahasa Indonesia A, I, U, E, O ini disebut apa, Bu? Huruf apa? Vokal. Vokal. Huruf vokal. Kalau huruf konsonan kayak gimana? Selain A, I, U, E. Selain A, U, E, O. Nah, gitu ya. UEO. Berarti huruf vokal di bahasa Indonesia mah huruf vokal itu ada 5, A, I, U, E, O. Kalau di bahasa Arab mah cuman 3, Ya. A, I, U. Tapi ada loh bunyi O. Nah, bunyi O secara tulisan tidak ada bentuknya ya. Tapi secara bacaan ada. Di bahasa Arab bunyi O itu ada ya. Kemudian bunyi E juga ada dari segi bunyi. Tapi kalau dari segi tulisan mah cuma 3. Bunyi A, bunyi I, bunyi U. Nah, gitu ya. Kemudian pola yang ketiga. Nah, pola yang ketiga diuraikan. Fathah ini ada 3 ya. Jadi tanda panjang 2 harokat ada 3 fathah. Nah, yang pertama fathah bertemu Alif. Alif. Oh, belum. Kita sebutkan dulu berarti 3 fathah ya. Fathah, fathah, fathah. Begitu. Fathah, fathah. Ini kasroh, kasroh. Dhammah, dhammah. Nah, kita hafalkan. 3, 2, 2. Fathah, kasroh, dhammah. Fathah, fathah, fathah. Kasroh, kasroh, dhammah, dhammah. 3, 2, 2. Fathah, kasroh, dhammah. Fathah, fathah, fathah. Kasroh, kasroh, dhammah, dhammah. Gitu ya. 3, 2, 2. Fathah, kasroh, dhammah. Fathah, fathah, fathah. Kasroh, kasroh, dhammah, dhammah. 3, 2, 2. Fathah, kasroh, dhammah. Fathah, fathah, fathah. Kasroh, kasroh, dhammah, dhammah. Ya. Nah, ini apa? Kalau yang udah hafal mohon bersabar gitu ya. Mohon bersabar karena ini mudah gitu ya. Kalau yang belum hafal mudah-mudahan dihafalkan ya. Oke. Coba disimak. Saya bacakan untuk menghafalnya. 3, 2, 2. Fathah, kasroh, dhammah. Fathah, fathah, fathah. Kasroh, kasroh, dhammah, dhammah. Nah, gitu ya. 3, 2, 2. Fathah, kasroh, dhammah. Fathah, fathah, fathah. Kasroh, kasroh, dhammah, dhammah. Nah,
Coba Ibu Mardawati Rusdi. Ibu Ya, Mardawati, Ustaz. coba hafalkan tanda panjang 2 harokat. 3, 2, 2. Ya. Domah, kasroh, Nah, kembali, fathah, kembali. kasroh, domah, Bukan. fathah, 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 kasroh, domah. fathah, kasroh, domah, fathah, Mm-mm. fathah, fathah, kasroh, domah, domah. Oke. Ibu Nur. Ibu Nur Sapitri. Nah, Ustaz. Ya. 3, 2, 2. Mm-mm. Fathah, fathah, fathah. Kasroh, kasroh. Domah, domah. Oke. Yang ininya kelewat nih. Yang fathah kasroh domahnya. Fathah, fathah, kasroh, domah. Mm-mm. Fathah, fathah, fathah. Mm-mm. Kasroh, kasroh, kasroh. Ya. Domah, domah. Oke. Berikutnya Ibu Enti. Ya, Ustaz. Ibu panggilannya Enti atau Enti? Nanti. Enti ya, Ibu Enti. Silahkan. Ustaz, coba dulu ya. Ya. 3, 2, 2. Mm-mm. Patah, kasroh, domah. Fathah. Patah, patah, Fathah. patah, kasroh, Fathah. domah. Patah, Fathah. Gini nih. patah, patah, kasroh, Bukan. domah. Fathah. Gini. Fathah. Fathah, kasroh, domah. Mm-mm. Fathah, fathah, fathah. Mm-mm. Kasroh, domah, domah. Oke. Kemudian Ibu Rosmayanti, silahkan. Ya, Ustaz. Yo. 2, 2. Fathah, kasroh, domah. Fathah, fathah, fathah. Kasroh, domah, domah. Masya Allah. Ininya kayaknya guru tajwid juga ya. Enggak, Ustaz, masih belajar. Kemudian Ibu Andi. Ibu Andi Nur Hidayah. Iya, iya. Ibu Umi. Ibu Umi. Ya, Ustaz. Yo. 3, 2, 2. Mm-mm. Fathah, kasroh, domah. Fathah, fathah, fathah. Kasroh, kasroh, domah, domah. Iya, betul. Ibu Nur Hikmah. Baik Ustadz. 3, 2, 2. Fathah, kasroh, domah. Fathah, fathah, fathah. Kasroh, kasroh. Domah, domah. Ya. Ibu Bulan. 3, 2, 2. Fathah, kasroh, domah. Fathah, fathah, fathah. Kasroh, kasroh. Domah, domah. Masya Allah. Barakallahu fiik ya. Itu kayak segini tuh ya mudah-mudahan menjadi ilmu ya. Walaupun mudah gitu ya. Tapi ini juga nah ketika kita mudah dalam belajar maka bersabarlah. Kemudian ilmu kita, nah ini kan metode ya. Nah, ini juga bisa kita praktekkan, kita amalkan ke orang lain, gitu ya. Jadi ilmu yang kita dapatkan, maka harus kita amalkan. Amalkan untuk diri pribadi dan amalkan untuk ke orang lain. Nah, gitu ya. Nah, ini untuk pemula, ini cocok nih ya. Untuk pemula cocok. Jadi, ibu-ibu yang di sini yang udah pada pinter-pinter nih, alhamdulillah. Nanti ini bisa jadi metode pengajaran kita ya. Bisa jadi metode pengajaran kita untuk mempermudah. Nah, kemudian pola yang terakhir, yang keempat. Nah, yang keempat diuraikan. Fathah ketemu alif. Fathah Temu ya sukun. fathah ketemu alif bengkok ya.
Nah, alif bengkok di sini penulisannya sama seperti huruf iya, tapi bedanya kalau alif bengkok itu tidak ada titiknya, gitu ya. Alif lain. Coba, ibu-ibu, selain alif bengkok, ada gak yang menyebut apa huruf apa ini? Alif Penyebutannya barangkali ada yang beda. Alif lainah. Ya, alif lainah, betul. Itu secara istilahnya ya. Selain itu, biasanya menyebutnya apa tuh? Kan seperti tadi, seperti fathah, kasroh, domah, kan ada yang menyebutnya baris di atas, baris di bawah, baris di depan, gitu ya. Kalau seperti huruf alif bengkok ini, ada penyebutan lain nggak? Barangkali ada yang pernah menyebutkan selain bengkok. Saya lupa Iya Ustaz. mati. Iya Oh, mati. bukan iya mati, Bu. Ini huruf Bukan alif. ya. Cuman alifnya bengkok, begitu ya. Alif bengkok. Kenapa disebut alif bengkok? Karena alifnya bengkok. Biasanya kan alif itu lurus ya. Ah, biasanya alif itu lurus, tapi ini mah alifnya bengkok. Makanya disebut dengan alif bengkok. Dan secara istilah tadi betul kata Ibu, alif layyinah ya. Oke. Kemudian yang ketiganya adalah fathah berdiri. Nah, ini fathah berdiri ya. Jadi fathah, 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 tiga fathah itu fathah bertemu alif, fathah bertemu alif bengkok, fathah berdiri. Fathah bertemu alif, fathah bertemu alif bengkok, fathah berdiri. Kemudian dua kasroh. Nah, kasroh ketemu iya sukun, kasroh berdiri. Kasroh ketemu ya sukun, kasroh berdiri. Kemudian domah, domah bertemu wawu sukun, domah Terbalik. terbalik. Nah, jadi jumlahnya ada 7. 3, 2, 2, fathah, 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 kasroh, kasroh, domah, domah. 3, 2, 2, fathah, 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 kasroh, kasroh, domah, domah. Ini yang ini lewat ya, supaya gak terlalu banyak. Yang ini lewat. 3, 2, 2, fathah, 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 kasroh, kasroh, domah, domah. Fathah bertemu alif, fathah bertemu alif bengkok, fathah berdiri. Kasroh ketemu iya sukun, kasroh berdiri. Domah bertemu wawu sukun, domah terbalik. Coba disimak. Nah, ini harus hafal ya. Ketika kita belajar, maka ilmu itu harus kita ikat. Nah, ketika kita belajar, kita kan berburu ilmu gitu ya. Kita berburu ilmu. Ketika ilmu itu kita tangkap, maka caranya kita harus ikat. Cara mengikatnya yakni dengan dihafal ya. Cara mengikatnya dihafal. Setelah dihafal kemudian ditulis. Nah, gitu ya. Oke. 3, 2, 2. Fathah, fathah, fathah. Kasroh, kasroh. Domah, domah. Fathah bertemu alif. Fathah bertemu alif bengkok. Kasroh, fathah berdiri. Kasroh bertemu ya sukun. Kasroh berdiri. Domah bertemu waw sukun. Domah terbalik. Nah, itu ya. Sekali lagi. 3, 2, 2. Fathah, fathah, fathah. Kasroh, kasroh. Domah, domah. Fathah bertemu alif. Fathah bertemu alif bengkok. Fathah berdiri. Kasroh ketemu ya sukun. Kasroh berdiri. Domah bertemu waw sukun. Domah terbalik. Oke, sekarang kita hapus.
Coba Ibu Mardawati sebutkan tanda panjang 2 harokat beserta polanya. Ayo. Mulai dari yang pertama ya Ustaz. Ya, betul. 2, 2, 3. Fathah, fathah, kasroh, fathah, 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 kasroh, kasroh, domah, domah. Fathah, ketemu alif, fathah bertemu alif bengkok, dan alif berdiri patah, alif berdiri. Coba sekali lagi. Yang ketiga ya Ustaz ya. Ya, coba diulang. Dari awal, biar ingat dari awal. Saya tulis. 2, 2, 2, 2, 3. 2, Fathah, 2, 3. ya. Fathah, fathah, fathah 3 kali, kasroh, kasroh, domah, domah. Tapi di sini ya, ini ada 2 ya. Iya. 3, 2, 2. Berarti kebalik, Bu. Berarti kebalik ya. Ya, kebalik. Iya, 3, 3, 2, 2. Betul. Terus. Ya Ustazah. 3, Ustaz. 3, 2, 2. Fathah, kasroh, domah. Fathah, fathah, fathah. Kasroh, kasroh, domah, domah. Coba sekali lagi. Fathah, fathah, fathah. Kasroh, kasroh, domah, domah. Kemudian yang 3 itu, Berikutnya 3 fathah itu apa aja? fathah bertemu alif, fathah bertemu alif bengkok, dan fathah bertemu alif berdiri. Berdiri. Itu ya Ustaz Fathahnya ya. Berdiri. Fathah Nah, berdiri. begitu. Fathahnya berdiri, Bu. Oke. Ya. Dah, Kemudian cukup. yang Sekarang ini Ibu Nur Safitri, lanjutkan. Nah, Ustaz. Yang 3, kasroh ini apa aja? 3, 2, 2. Enggak, dilanjutkan aja. Oh. Kasroh, kasroh, kasroh. Nah, coba Fathah, diulang. fathah, fathah. Kasroh, kasroh. Domah, domah. Yang ini aja, Bu. Ibu tinggal menguraikan aja. Oh ya. Kasroh bertemu ya sukun. Kasroh berdiri. Oke, sip. Dah, Bu. Kemudian Ibu Wulan. Ibu Wulan lanjutkan yang domahnya. Domah. Domah apa aja nih? Domah, domah. Domah bertemu wawu sukun. Domah terbalik. Iya. Coba sekali lagi apa? Domah, domah bertemu wawu sukun, domah terbalik. Domah terbalik. Alhamdulillah, sip. Alhamdulillah ya, barakallahu fikum. Insya Allah berarti yang lain juga hafal ya. Nah, kita lihat nih. Nah, yang ini Bu baru santai. Ini Ibu selain yang dari Bojong Soang, kalau bahasa Sunda ada yang paham enggak? Insya Allah Ustaz. Insya Allah Ustaz. Oh gitu. Ibu yang dari Lampung, dari apa? Sulawesi Selatan. Paham nggak kalau bahasa Sunda? Enggak tahu bahasa Sunda. Oke, siap ya. Oke. Jadi terkadang bahasa nasionalnya tercampur bahasa Sunda ya, bahasa Bandung, bahasa daerah.
Nah, yang tadi Ibu hafalkan ini, Bu. Nah, Masya Allah ya, berarti udah hafal nih. 7 tanda panjang 2 harokat. Alhamdulillah udah hafal. 3 fathah, 2 kasroh, 2 dhammah. Fathah, 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 kasroh, kasroh, dhammah, dhammah. Fathah bertemu alif, fathah bertemu alif bengkok, fathah berdiri. Nah, ini fathah berdiri kebanyakan suka kesleo menjadi alif berdiri ya. Nah, hati-hati ya. Fathah. Kalau di mushaf Indonesia ini fathah berdiri. Tapi kalau di mushaf Madinah ini namanya alif kecil. Kemudian kasroh ketemu ya sukun, kasroh berdiri. Domah bertemu waw sukun, domah terbalik. Tanda yang 7 ini 3 tambah 2, 5 tambah 3, 7. Tanda yang 7 ini teh tanda panjang berapa harokat, Bu? 2 harokat. 2 Nah, harokat. gitu ya. Alhamdulillah ya, 2 harokat. Nah, ini nih, mad. Mad 2 harokat, rumus praktis mengenal tanda panjang mad 2 harokat untuk memudahkan dalam menghafal 7 tanda mad 2 harokat bisa dihafal dengan rumus yang tadi kita hafalkan. 3, 2. Nah, itu rumus ya. Itu rumus yang unik. Ya, 1 detik kita bisa hafal tanda panjang 2 harokat. Gitu. Nah, contohnya seperti ini, Bu. Nah, contohnya seperti ini. Ibu Mardawati, Ya, yang ini Ustaz. sebutkan tanda panjangnya apa? Ma sama Bukan. ha. Tandanya aja, tandanya. Fathah ini apa? Yang matobi'i, Ustaz. Sebutkan Asli. gini tuh. Ma. Sebutkan bunyi dan tandanya. Nah, bunyi dan tanda. Ya. Yo. Ma bertemu fathah bertemu alif dibaca Oke. 2 harkat. Betul. Mana lagi? Kemudian ha fathah bertemu alif dibaca Apa yang 2 bertemu harkat. alifnya? Ha. Apa yang bertemu alifnya? Ada. Fathah. Ingat, Huruf fathah, ha. fathah, kasroh, kasroh, dhammah. Fathah bertemu alif. Oke, Masya Allah. Sip, Bib. Oke, dah. Kemudian Ibu Nur Safitri, baris kedua. Yang panjang mana? Alif ketemu ya. Ini yang Kasroh, mana? bukan. Kasroh ketemu ya. Kasroh ketemu iya. Yang mana ya? Astagfirullah. Bunyikan aja. Bunyi. Fathah. Fathah bertemu ya. Alif. Alif Alif bengkok. bengkok. Nah, ini alif bengkok ya. Nah, ini alif bengkok. Oke. Ustaz, Ustaz lupa. Ya, kalau ini H itu tidak Ustadz ya? gimana? Yang H Iya, ke fathah ketemu alif, yang Oh pertama iya, sama panjang. Oh iya, ini dikasih warna ya. Ini dikasih ya. warnanya sesuai itu, sesuai apa? Sesuai rumus. Ini kan fathah ketemu alif ya tadi itu. Kemudian fathah ketemu alif bengkok seperti ini. Yang ketiganya apa? Fathah berdiri. berdiri. Nah, iya. Ini Fathah dikasih warnanya itu Contohnya, sesuai Ustaz. rumus. Tapi nanti kita bahas semuanya ya. Nah, ini sebagai pengenalan aja ya. Nah, jadi fathah bertemu alif. Nah, ini fathah ketemu alif, fathah ketemu alif bengkok, fathah berdiri. Yang ketiga, kasroh ketemu ya sukun. 3 kasroh ketemu ya sukun. Seperti ini. Oh, bertemu ya sukun.
Domah terbalik. Bertemu. Domah Domah terbalik. bertemu wawu sukun. Kasroh berdiri. Kasroh Ini berdiri. kasroh berdiri. Ya, Kasroh seperti itu berdiri. bentuknya. Domah. Domah ketemu wawu sukun. Seperti ini. Domah terbalik seperti ini. Udah segitu ya. Masya Allah. Nah gitu ya. Ini tandanya yang kita hafal. Ini tanda yang kita hafal. Dan ini kasus di Al-Qur'annya. Nah ini contoh kasusnya seperti ini Bu. Nah gimana Bu? Paham? Paham tidak? Insya Allah, Insya Ustaz. Allah, Ya Allah, alhamdulillah, barakallahu fikum. Amin. Nah, berikutnya, nah ini sama ya kayak tadi. Ini latihan menandai. Nah, latihan menandai. Nah, kemudian ini. Nah, udah deh sampai sini ya. Nah ini sebagai PR ya, halaman 15, halaman 16 ini PR untuk di rumah ya. Jadi diingat-ingat tanda-tandanya. Insya Allah pertemuan berikutnya saya tanya gitu ya. Tapi jangan menjadi beban ya, rileks saja ya. Rileks saja. Begitu ya. Ibu-ibu, mungkin itu untuk pertemuan hari ini ya. Sebelum saya kembalikan ke Teh Syifa, barangkali ada yang mau didiskusikan dulu tidak? Tidak ya? Oh, udah jelas Kayaknya ya, sip. cukup, Ustaz. Alhamdulillah. Ya, Terima insya kasih Allah. ibu-ibu atas perhatiannya dan kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya kembalikan ke Teh Syifa. Teh Syifa silahkan. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada Pak Ustadz yang sudah memaparkan materinya pada sore hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Dan bagi ibu semua yang hadir, jangan malu-malu bertanya, karena di sini kelasnya kelas private ya, beda sama kelas besar di Ahad malam dan juga Rabu malam ya. Jadi kalau masih bingung, boleh ditanyakan saja. Insya Allah Pak Ustadznya akan sabar dan insya Allah menjawab ya Ustadz ya. Baik. Insya Allah. Alhamdulillah. Baik, dan untuk mengenai rumus-rumusnya juga insya Allah akan saya bantu share juga di grupnya agar ibu-ibu semua bisa mengulang kembali rumusnya, karena ini menjadi langkah awal untuk kedepannya ke modul-modul berikutnya, seperti itu ya. Mungkin itu saja yang dapat Sipa bantu sampaikan. Ibu-ibu semua, mari kita cukupkan pertemuan pada sore hari ini. Insya Allah kita akan bertemu kembali di pekan depan untuk memurojaah dan menambah ilmu lagi untuk modul A ini ya. Mari, oh ya, dan terima kasih banyak kepada Ustadz Asep yang sudah bergabung pada sore hari ini, dan juga ibu semua yang sudah hadir. Jazakallahu khair. Mari kita cukupkan pertemuannya dengan mengucapkan hamdalah dan juga doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik ibu-ibu semua, Sifa mewakili tim Sobat Ngaji, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu. Amin wa iyyak. Izin Silahkan Bu. Boleh Ibu.